Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang ini, Ibu ingin Revelino memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Revelino. Baiklah anak-anak, Ibu harap kabar kalian hari ini sehat semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang KD 3.3 mengenai informasi dan nilai-nilai yang terkandung pada teks sejarah. Ada yang masih ingat apa itu teks sejarah atau teks cerita sejarah? Ya, silakan Penny. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang berlatar belakang sejarah atau kerajaan yang memiliki alur seperti alur cerita pada umumnya, Bu. Iya, betul. Teks cerita sejarah itu berisi teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Bagus ya, Feni ya, masih ingat berarti tentang materi sebelumnya. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, tujuannya agar kalian nantinya bisa menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk itu, nanti kalian setelah ini gabung ke Google Classroom ya. Sudah Ibu letakkan absensi untuk kalian lihat, untuk kalian cek ya, sebentar. Nah, ini merupakan tampilan Google Classroom kalian. Nanti kalian jangan lupa isi presensi. Setelah itu, ini sudah Ibu berikan. Ini contoh teks cerita sejarah ya, bisa kalian perhatikan. Ini contohnya. Selanjutnya, mari kita saksikan materi mengenai teks cerita sejarah. Ini mengenai pengertian teks cerita sejarah ya. Teks cerita novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, selanjutnya aspek kebahasaan teks cerita sejarah bisa kalian lihat. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya telah, bisa juga pada tahun 1925. Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, contohnya kemudian, setelah itu. Ketiga, menggunakan kata kerja material atau kata kerja tindakan, contohnya aku menangis, menghampiri. Aspek yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang. Contohnya, menggunakan kata bahwa, menceritakan tentang, dan menurut. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau nama lainnya, kata kerja mental. Contoh, menghendaki, mengharapkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog, hanya ditandai dengan tanda petik 2 dan menunjukkan tuturan langsung. Aspek yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, bagaimana anak-anak materi tadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan sekarang kita beralih ke classroom kalian ya. Selanjutnya dari bagian sini ya, ini contoh materi sudah ada salindia, sudah ada video tadi, itu bisa kalian tonton ulang untuk menambah pengetahuan kalian. Selanjutnya, nah Ibu sudah bagi kelompok kalian di grup WA, silakan kalian cek. Ya, ini contoh LKPD-nya, Ibu tunjukkan dulu. Nah, ini contoh lembar kerja peserta didik kalian. Jangan lupa diisi mata pelajaran Bahasa Indonesia, nama anggota kelompok ya, misalnya FC dan Feni, ya kan, jurusan kalian Teknik Komputer Jaringan. Dan tanggal hari ini jangan lupa ditulis 5 Oktober 2020. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok. Setelah itu, kalian perhatikan ada teks yang Ibu berikan, kalian baca. Setelah itu, kalian analisis kaidah kebahasaannya. Ya, sudah Ibu berikan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengerjakan tugas kelompok ini? Kalau tidak ada, ya silakan dikerjakan. Baik, Bu. Ya, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Ya, Bu. Silakan dikerjakan, silakan didiskusikan bersama teman kelompok kalian.
Ya, jangan lupa gunakan berbagai sumber, ya, bisa dari internet, bisa dari buku paket, untuk memperkaya pengetahuan kalian mengenai aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Selanjutnya, kelompoknya Mela bagaimana? Ya Bu, sedang mengerjakan Bu, sedikit lagi selesai. Bagus, ya. Jangan lupa dicek lagi, karena kalian juga harus bekerja secara teliti. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab yang bagian nomor 1, ya. Silakan, FC. Jadi penggunaan kalimat makna lampau, kutipan teksnya itu pembuktiannya itu berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno. Dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami perpindahan. Telah nih maksudnya udah lewat Bu. Iya, betul, ya. Ya, bisa. Bagus nih analisis dari kelompok 1 untuk pembahasan nomor 1. Baiklah, silakan kalian upload tugas kalian di Google Classroom di bagian komentar, ya. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk hari ini mengenai pembelajaran kita? Bu, mau tanya Ya. Bu. Oh ya, boleh, silakan. Ya, ini kan cerita sejarah nih Bu. Ya. Kalau misalnya ada kayak cerpen gitu Bu, tapi latarnya tuh zaman dulu, itu termasuk cerita sejarah tidak Bu? Tergantung, ya. Kalau dia menceritakan tentang kejadian masa lalu dan itu miliknya sendiri, misalnya, itu bisa menjadi cerita sejarah, tapi cerita sejarah pribadi, yaitu masuk kategori teks cerita sejarah pribadi, bisa, ya. Bagaimana, FC, bisa dimengerti? Oh iya Bu, jadi boleh gitu Bu ya kalau kita buat teks sejarah berdasarkan pengalaman kita yang dulu. Ya, boleh. Ya, asal disesuaikan dengan aspek kebahasaannya dan strukturnya, ya. Bagus pertanyaannya. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, Feni. Baik Bu, jadi pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang aspek-aspek kebahasaan dalam teks sejarah. Aspeknya tersebut antara lain kalimat bermakna lampau, kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu, kata kerja material, kalimat tidak langsung, dan kata kerja mental. Ya, bagus ya. Oke, ini sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita dengan baik hari ini. Yang lain juga jangan lupa rajin membaca di rumah, karena minggu depan kita akan memasuki materi menulis teks cerita sejarah pribadi. Bu harap kalian persiapkan semuanya di rumah, ya. Baiklah, waktu kita juga sudah habis. Ibu akan meminta Revelino lagi untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ya, untuk berdoa dulu. Ya, silakan Revelino. Baik Bu, ya teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita kali ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya, Sama-sama. Revelino. Juga anak-anak ingat jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 ini masih ada. Caranya kita harus menjaga kesehatan kita semua. Oke, baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.